Pernah nggak sih ngerasa hidup tuh udah penuh banget, kayak bebaan gitu sama barang-barang? Kalau iya, tenang, kamu nggak sendirian kok. Dalam bahasan kali ini, kita bakal bedah gimana gaya hidup minimalis bisa jadi kunci, khususnya buat generasi milenial, untuk hidup lebih bahagia di tengah gempuran konsumerisme. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Pernah nggak kamu lihat sekeliling kamar atau rumah terus ngerasa sumpek? Mulai dari tumpukan gadget, lemari yang isinya udah nggak muat lagi, sampai koleksi barang yang bahkan kamu udah lupa pernah beli. Nah, perasaan ini tuh umum banget dan ini adalah titik awal dari obrolan kita. Nah, ini nih yang menarik. Di satu sisi, iklan tuh kayak janjiin kebahagiaan kalau kita punya lebih banyak barang. Ya kan? Punya gadget terbaru, lemari isinya penuh baju. Tapi coba lihat deh realitanya di sisi lain, yang kita dapat malah tumpukan barang, stres, dan beban finansial yang sebetulnya nggak perlu. Oke, jadi yuk kita bedah dulu bagian pertamanya, masalah sama barang itu sendiri. Mungkin kelihatannya sepele ya, tapi efeknya tuh lebih dalam loh dari sekedar rumah yang berantakan. Ini bukan cuma soal ruang fisik, tapi juga ruang mental kita yang ikutan habis. Kita semua tuh sering banget kejebak di siklus yang sama persis kayak gini. Awalnya ada keinginan, wah pengen beli ini, terus kita beli deh, senang sesaat. Nggak lama kemudian barangnya cuma jadi pajangan berdebu di pojokan, dan siklus ini muter terus-terusan. Terus gimana dong cara keluar dari siklus ini? Eits, tenang, ada kok jalan keluarnya. Dan ini dia peta jalannya yang bakal kita bahas bareng-bareng. Dapat lebih banyak ruang, fokus ke hal yang beneran penting, ngurangin stres soal keuangan, dan akhirnya ngebangun pola pikir minimalis. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Ini adalah manfaat yang paling cepat banget kerasa secara fisik. Ngerebut kembali ruang hidup kita dari tumpukan barang yang bikin sesak. Tapi sebelum lanjut kita samain persepsi dulu ya. Minimalisme tuh bukan berarti hidup serba kekurangan loh. Bukan itu. Sebaliknya, ini tuh soal kesengajaan. Ini adalah gaya hidup di mana kita secara sadar milih buat punya barang-barang yang beneran kita butuhin dan kita hargai. Nah, coba deh perhatiin. Ini tuh ngerangkum semua masalah yang sering gak kita sadari. Punya banyak barang tuh bukan cuma soal berantakan doang, tapi jadi beban beneran. Ruang jadi sempit, bersih-bersih jadi PR banget, dan pikiran kita pun jadi ikut kusut. Dan solusinya ada di sini. Kalau kita ngurangin barang, kita dapat kebalikannya. Ruangnya jadi lebih lega buat nafas. Rumah jadi gampang diurus, mau pindahan juga nggak ribet lagi. Dan yang paling penting, beban mental kita jadi jauh lebih ringan, karena nggak perlu lagi ngurusin semua barang itu. Oke, setelah urusan ruang fisik beres, kita pindah ke level berikutnya nih. Sekarang kita ngomongin soal mental. Karena minimalisme itu bukan cuma soal barang, tapi soal ngerebut kembali aset kita yang paling berharga, fokus dan perhatian kita. Nah, kutipan ini, fokus pada kualitas bukan kuantitas, ini benar-benar intinya. Minimalisme itu ngajak kita buat geser cara pandang. Bukan lagi soal berapa banyak yang kita punya, tapi seberapa bagus sih kualitas dari apa yang kita miliki, dan tentunya kualitas hidup kita. Iya kan? Sering banget kita ngerasa kejebak, kerja lebih keras biar bisa beli lebih banyak barang, yang ujung-ujungnya juga nggak bikin bahagia-bahagia banget. Nah, minimalisme itu nawarin jalan keluar, jadi semacam tombol pause buat kita nanya, ini beneran butuh atau cuma ikut-ikutan aja? Terus mulainya gimana? Gampang kok, prosesnya bisa kita pecah jadi 3 langkah simpel ini. Pertama, kenali apa yang benar-benar penting buat kamu. Kedua, daripada beli banyak barang murah yang gampang rusak, mending investasi di sedikit barang tapi yang kualitasnya bagus. Dan ketiga, alihkan fokusmu dari punya barang jadi punya pengalaman. Sekarang kita masuk ke pilar ketiga, dan wah, ini bisa jadi yang paling life-changing buat banyak orang. Yuk, kita ngomongin soal duit. Karena ternyata minimalisme punya dampak langsung dan kuat banget buat kesehatan finansial kamu. Poin pentingnya tuh simple banget sebenarnya. Kita ganti kebiasaan belanja impulsif yang bikin numpuk barang gak kepake, jadi belanja yang benar-benar dipikirin dan dibutuhin. Minimalisme ini secara otomatis ngelatih disiplin finansial kita, bikin kita mikir soal nilai jangka panjang, bukan cuma kepuasan saat. Grafik ini nunjukin dampaknya dengan jelas banget kan? Lihat deh, gimana batang belanja impulsif yang tadinya tinggi, jadi rendah banget pas kita jadi minimalis. Hasilnya langsung kelihatan di tabungan masa depan yang jadi melonjak. Ini benar-benar matematika sederhana yang efeknya luar biasa. Dan akhirnya kita sampai di bagian terakhir. Ini intinya dari semua yang kita bahas. Setelah ngomongin soal ruang, fokus, dan keuangan, kita jadi sadar kan kalau minimalisme itu bukan sekedar beres-beres atau buang barang. Ini soal ngebangun pola pikir baru buat ngejalanin hidup yang lebih terarah dan lebih disengaja. Jadi, apa nih intinya yang perlu kamu bawa pulang dari sini?
Ingat ya, minimalisme itu bukan soal kehilangan, tapi justru soal mendapatkan. Kita dapat ruang, dapat fokus, dapat hidup yang lebih simpel, dan pastinya dapat stabilitas finansial. Kita itu sebenarnya lagi nuker kekacauan dengan ketenangan. Untung banget kan? Sebagai penutup, aku mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu renungin. Coba deh pikirin, nggak perlu langsung perubahan besar-besaran kok. Mungkin mulai dari satu barang aja. Kira-kira apa ya satu hal yang bisa kamu lepasin hari ini buat ngasih ruang untuk kebahagiaan?